Perkenalkan, nama saya Nikwita Laudia Setiawan dengan NIM 211251202, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas karyawan Sabtu pagi. Dan sekarang saya akan presentasikan evolusi komunikasi dari zaman batu sampai kecepatan internet dari 1G sampai 5G. Seperti yang kita tahu, komunikasi itu sebenarnya sudah ada dari zaman manusia purba loh, cuma bentuknya aja nggak sama seperti sekarang. Yang pertama itu ada zaman gua. Dulu manusia itu punya bahasa kayak sekarang. Jadi mereka pakai lukisan di dinding gua buat gambar hewan, simbol-simbol buat ngasih tahu sesuatu, misalnya tentang berburu atau adanya bahaya. Bisa dibilang ini versi awal storytelling kita sebelum adanya TikTok. Lalu adanya sinyal asap dulu buat ngabarin sesuatu dari jarak jauh. Mereka pakai asap, misalnya suku-suku di Amerika Utara atau bahkan di tembok besar Cina pakai asap buat ngasih tanda bahaya. Jadi kayak notifikasi di zaman dulu tapi versi manual banget. Yang ketiga, pakai metode merpati pos. Manusia mulai pakai burung merpati untuk antar pesan. Burungnya dilatih untuk balik ke rumah, jadi bisa kirim pesan dari satu kota ke kota lain. Bahkan, di perang dunia, merpati juga dipakai untuk nyelamatin pasukan dengan nganter infonya. Ada lagi Pony Express. Nah, sebelumnya postmodern di Amerika dulu ada sistem kurir berkuda namanya Pony Express. Jadi orang-orang ngantar surat pakai kuda, jadi ganti kuda di tiap pos biar cepet nyampe. Jadi bisa dibayangin, surat bisa sampai dari pantai timur ke barat Amerika dalam waktu cuma beberapa hari. Zaman itu udah cepet banget. Yang kelima ini dia menggunakan metode bendera semafor di laut. Orang-orang pakai bendera semafor buat komunikasi, jadi mereka ngibarin bendera warna-warni dengan posisi tertentu buat nyampein kode, misalnya kayak bahasa isyarat. Tiap versi kapal beda-beda. Kalau sekarang mungkin diganti sama radio, tapi prinsipnya sama, komunikasi jarak jauh tanpa ngomong langsung. Nah, yang keenam ini ada telegram dan telegraf. Nah, yang ini mulai masuk era komunikasi listrik, jadi orang-orang bisa kirim pesan lewat kabel pakai metode Morse, jadi kayak yang titik-titik itu dan garis-garis yang berubah jadi huruf. Ini awal dari komunikasi cepat jarak jauh. Untuk yang ketujuh, itu udah masuk ke era digital, yaitu telepon dan radio. Jadi terus muncullah telepon dari Alex Graham, kita bisa ngomong langsung sama orang di tempat lain. Gak lama kemudian muncul radio yang bikin satu orang bisa nyampein pesan ke banyak orang sekaligus. Jadi kesimpulannya di part pertama ini kita bisa lihat kalau manusia dulu tuh selalu punya keinginan buat nyambung satu sama lain, dari cuma pakai gambar sampai akhirnya bisa ngobrol jarak jauh. Kalau tadi kita cara komunikasi secara umum, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih modern, komunikasi digital alias dari 1G sampai 4 and 5G. 1G, zaman telepon analog ini sekitar tahun 1980-an. Cuma bisa panggil suara, belum bisa kirim pesan atau internetan ya. Jadi sinyal analog ini gampang banget dihack dan kualitas suaranya juga kayak robot. Nah, di 2G ini mulai bisa kirim SMS dan data ringan kayak MMS. Di sinilah kita mulai kenal pulsa habis. Ada yang ngalamin juga kan pasti, karena kirim pesan kebanyakan, tapi selain itu suaranya jadi lebih jernih dan aman karena udah dienkripsi. Di 3G mulai era internet mobile. Di sini semuanya berubah, jadi internet udah bisa dipakai di HP, bisa buka di website, kirim video email, bahkan video call. Smartphone mulai naik daun dan komunikasi nggak cuma soal ngobrol, tapi juga berbagi informasi digital. Masuk ke 4G, dunia streaming and media sosial. Sini udah makin cepat, bahkan kita bisa streaming video, main game online, upload story di IG, TikTokan, semuanya udah lancar. Kecepatan datanya juga udah meningkat, delay semakin kecil, bahkan dunia terasa lebih real time. 5G, era konektivitas super cepat. Sekarang di era 5G ini kita bukan soal nonton YouTube tanpa buffer, tapi tentang konektivitas antara mesin, mobil, robot, bahkan kota sebentar, smart city, punya kecepatan yang tinggi banget, latensi super rendah, dan bisa ngatur ribuan perangkat sekaligus. Jadi kalau disimpulin semuanya, 1G ini cuma suara, 2G mulai ada pesan, 3G bisa internetan, 4G video dan streaming,
5G, semua terhubung termasuk mesin. Komunikasi itu berkembang terus seiring berjalannya waktu. Dari gambar di gua kan sampai sinyal super cepat yaitu 5G. Semuanya punya tujuan yang sama, biar manusia bisa tetap terhubung. Ingat juga, makin cepat komunikasinya, makin besar tanggung jawab kita buat gunakan teknologi dengan bijak. Karena pesan yang cepat gak ada gunanya kalau pesannya salah kan? Oke, aku akan jelasin tentang perkembangan AI nih ya, dari awal sampai masa sekarang. Pertama yaitu AI generasi awal di 1950 sampai 1980. Jadi awal mula AI muncul, Alan Turing ini bikin ide mesin bisa berpikir. Jadi istilah artificial intelligence di tahun 1956 resmi dipakai. Saat itu AI masih sangat sederhana, jadi baru bisa main catur dan logika dasar aja. Lalu masuk lagi nih ke tahap selanjutnya AI modern di 1980 sampai 2004 sampai 2010. AI mulai bisa belajar dari data dan komputer Deep Blue ngalahin juara catur dunia di 2006. Muncul deep learning dasar AI modern sekarang. Selanjutnya, era big data dan 5G di 2010 sampai 2020. Internetnya makin cepat, datanya makin banyak, AI dipakai di media sosial, toko online, mobile otomatis. Jadi asisten digital seperti Siri dan Alexa ini sudah semakin populer. Lanjut lagi di era digital 2020 sampai sekarang. Muncul general AI seperti ChatGPT dan yang lain-lain. AI bisa bikin teks, gambar, dan bahkan video. Mulai digunakan di pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Lalu AI di masa depan, yaitu setelah di 2025 ini, AI akan makin menyatu dengan kehidupan manusia. Seperti apa sih kelanjutannya nanti bisa dilihat ya. Bisa jadi teman bicara, penerjemah, bahkan pembantu ide. Arah riset menuju AI yang berpikir seperti manusia. Jadi AI itu sebenarnya bukan suatu hal yang baru, tapi terus berkembang seiring berjalannya waktu. Seperti itulah kira-kira penjelasan singkat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih banyak.